Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas dalam hidup kita akan bersama-sama menerima pembinaan iman melalui kebenaran firman yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Dan sepanjang beberapa bulan ini kita sedang membahas berkaitan dengan ucapan berbahagia di dalam khotbah di bukit. Sekali mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena anugerah dan kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana pagi ini. Kami masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kami bisa menikmati satu hari lagi pemberian dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan secara khusus pagi ini kami akan menerima pembinaan, biarlah Tuhan menolong kami melalui perenungan firman dan pembacaan firman, biarlah kami boleh bertumbuh, makin mengenal Tuhan, dan hidup kami makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan melayani di dalam pemberitaan firman pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada bulan lalu kita sudah bersama-sama mendengarkan dari penginjil Richard ucapan berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dan pada hari ini kita akan membahas ucapan bahagia yang kedua, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudaraku, apakah saudara seperti saya sering mengalami kesulitan untuk memahami khotbah di bukit? Maksud saya bukan memahami kata-katanya. Sebab kalau menyangkut kata-kata, saya kira tidaklah sulit bagi kita. Sebab Tuhan Yesus seperti biasa menggunakan kata-kata yang sederhana, apa adanya, singkat, dan tidak jarang mengundang pertanyaan. Jadi apanya yang sulit? Kesulitannya terletak pada bagaimana memahami maksud di balik kata-katanya yang sederhana itu, dan bagaimana kita menerapkan pesan-pesannya dalam hidup. Sebab ucapan-ucapan Tuhan Yesus seringkali memutarbalikkan pandangan orang secara umum. Misalnya, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 39, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Meskipun kalimat ini diawali dengan perkataan janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, namun tetap saja ada kesulitan bagi kita untuk memahami maksud dibalik dari perkataan ini, apalagi untuk penerapannya. Apakah ada di antara saudara pernah melaksanakan perintah ini ketika ada orang yang menampar pipi kanan kemudian memberi pipi kiri? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama halnya dengan ucapan-ucapan bahagia dalam khotbah di bukit. Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana mungkin orang miskin itu berbahagia? Pertama kali ketika kita membaca ayat ini kita mungkin akan mengalami kebingungan. Saudara mungkin pernah mendengar, berbahagialah orang yang sukses, orang yang berhasil. Berbahagialah rumah tangga yang hidupnya harmonis dan rukun. Berbahagialah orang tua yang anak-anaknya sayang, penuh perhatian kepada mereka. Mereka mungkin disebutkan sebagai orang tua yang beruntung. Tetapi barangkali kita belum pernah mendengar kalimat seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Mungkin bagi banyak orang kalimat ini nampaknya asing dan bahkan mungkin kontradiktif. Umumnya orang berpikir bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki ini dan itu, yang sudah meraih ini dan itu.
bukan orang yang tidak punya apa-apa. Artinya adalah orang yang berbahagia, orang-orang yang kaya, yang berprestasi, yang berhasil. Bukan orang gagal, orang yang tidak punya apa-apa. Apakah kebahagiaan dari orang yang tidak punya apa-apa itu? Sekarang barangkali saudara pernah menonton film Mengejar Kebahagiaan. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang berjuang keras untuk meraih kebahagiaan. Sempat mengalami pahit getirnya kehidupan, akhirnya Chris Gardner yang dibintangi oleh Will Smith menjadi jutawan dan seorang CEO ternama. Usaha dan perjuangannya untuk meraih impian adalah mewakili manusia di sepanjang zaman yang berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Secara natur, manusia ingin mengejar dan mendapatkan kebahagiaan atau berkat itu. Mereka berusaha dengan beragam usaha, beragam cara untuk memperolehnya. Tapi seringkali cara pandang Tuhan tentang kebahagiaan berbeda dengan cara pandang manusia tentang kebahagiaan. Kebahagiaan menurut Tuhan bukanlah sesuatu yang harus dikejar. Ucapan bahagia ini juga bukanlah berpusat pada apa yang harus kita lakukan, melainkan menekankan pada suatu berkat, suatu janji anugerah dan sukacita yang akan menjadi bagian, yang akan menjadi milik dari orang-orang yang hidup dengan nilai-nilai dari kerajaan Allah. Lalu apa artinya perkataan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Saya memang agak akan mengupas sedikit tentang maksud daripada perkataan Tuhan Yesus itu. Memang benar bahwa Tuhan Yesus amat peduli, bahkan mengidentifikasikan dirinya dengan orang miskin. Namun dia tidak memuja kemiskinan. Walaupun benar Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa orang kaya akan sulit masuk dalam kerajaan sorga, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa orang yang miskin otomatis akan masuk ke sana. Jadi jelas mereka yang disebut berbahagia bukan karena mereka miskin. Kekayaan dan kemiskinan tidak serta-merta membawa seseorang kepada kebahagiaan ataupun kepada penderitaan. Karena itu tentu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam perkataan ini bukan miskin secara materi, tetapi miskin di dalam roh. Terjemahan dalam bahasa Inggris, poor in spirit, miskin di dalam rohnya. Meski bisa jadi orang miskin dalam roh juga miskin secara ekonomi, tetapi miskin dalam bahasa Yunani dipakai tokos di sini, yaitu orang-orang yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi, yang betul-betul bangkrut secara rohani, dan yang tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya selain yang mempercayakan, yang mengandalkan dirinya kepada Allah saja, seperti yang dikatakan oleh John Newton. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, John Newton menyadari keberdosaannya, kemiskinan dan kebangkrutan rohaninya, dan berharap kepada anugerah Allah saja. Maka orang-orang seperti itulah yang disebut berbahagia. Sebab orang yang miskin di hadapan Allah, yang menyadari kebangkrutan rohaninya, yang mengandalkan kepada anugerah dan belas kasihan Allah untuk hidupnya, maka orang-orang seperti itu yang dikatakan oleh kitab suci sebagai orang yang mempunyai kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada kebangunan rohani tanpa pertobatan, dan tidak ada pertobatan tanpa penyesalan dan duka cita yang sungguh. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan selanjutnya, berbahagialah orang yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur. Bagaimana mungkin seorang akan bahagia jika mereka sedang mengalami duka cita? Atau dapatkah seseorang yang sedang berduka cita mengalami kebahagiaan? Dapatkah kebahagiaan itu dan duka cita itu berjalan bersama-sama? Saudara sekalian, orang bisa berduka cita karena beberapa sebab. Ada orang yang berduka cita karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. Atau orang berduka cita karena mendapatkan musibah. Bisa juga ada orang berduka cita karena hasrat atau keinginannya tidak terpenuhi, tidak tercapai. Tentu bukan duka cita seperti ini yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus ketika dia mengucapkan berbahagialah orang yang berduka cita. Lalu duka cita seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini sehingga orang yang berduka cita seperti itu? Ada orang-orang yang berbahagia yang akan menerima penghiburan dari Allah. Suku yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama
Tuhan Yesus mengatakan orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang berduka cita atas keadaan dirinya sendiri. Terus sekalian saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah dan segenap nilai-nilainya. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit ini adalah norma-norma atau aturan-aturan yang mengikat hidup warga kerajaan Allah. Perkataan-perkataan yang diucapkan dalam khotbah di bukit bagi orang pada masa itu dan juga mungkin pada masa kini kedengaran asing dan kontradiktif. Tetapi persoalannya bukan pada sulitnya kita memahami jalan pikiran Tuhan, tetapi pada betapa jauhnya norma hidup manusia yang telah menyimpang, yang telah meleset dari apa yang telah Tuhan tetapkan. Saudaraku, kehidupan keagamaan kaum rohaniwan pada masa itu, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tidak lagi mencerminkan hidup sebagai umat Allah. Mereka tidak merasa kasihan dan berduka cita ketika melihat banyak orang dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka bertindak seperti polisi agama yang menjaga dan mengawasi dengan ketat pelaksanaan daripada hukum Taurat tanpa belas kasihan. Mereka mengabaikan spirit, mengabaikan semangat daripada pemberian hukum itu, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal pikiran, segenap kekuatan, dan mengasihi sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Mereka merasakan bahwa mereka adalah orang benar. Mereka yang paling saleh, paling suci, paling mengenal dan dekat dengan Allah, sehingga dalam doa mereka pun mereka berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang kejam, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai." Padahal kita tahu mereka tidak lebih baik dari orang-orang berdosa yang lain. Mereka buta terhadap keberdosaan mereka sendiri. Mata mereka mengawasi keberdosaan orang lain, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan keadaan diri mereka sendiri. Oleh karena kebutaan rohani mereka, maka mereka tidak merasa perlu untuk menyesal, bertobat, dan menangisi atau meratapi akan kondisi keadaan mereka. Terus sekalian, dalam bukunya Not the Way It's Supposed to Be, tidak seperti maksud semula, Cornelius pelatihnya mengatakan kesadaran akan dosa pernah menjadi bayang-bayang kita. Orang Kristen membenci dosa, gentar terhadap dosa, lari daripadanya dan berduka karenanya. Dulu mungkin seorang pria yang kehilangan kesabaran sehingga meluapkan amarah mungkin bisa bertanya-tanya, apakah dia masih dapat menerima perjamuan kudus? Atau seorang wanita yang bertahun-tahun iri pada saudaranya karena saudaranya itu lebih cantik, lebih pandai, mungkin khawatir jika dosanya itu akan mengancam keselamatan jiwanya. Namun bayangan ini telah kabur, telah pudar. Sekarang ini orang berbicara dosa dengan nada bercanda. Bahkan dosa dianggap hanya sebagai satu kelemahan saja. Inilah yang dikatakan oleh pelatihnya tidak seperti yang seharusnya. Dengan kata lain, dosa tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang sangat-sangat serius. Orang tidak lagi melihat dosa seperti Allah melihat dosa. Padahal dosa amat serius di mata Allah. Seorang pendeta, yaitu Billy Graham, pernah mengatakan, jika kita ingin mengetahui betapa seriusnya dosa kita, lihatlah kepada salib. Sebab disitulah anak Allah, juru selamat kita, Yesus Kristus, tergantung di kayu salib untuk menebus kita orang berdosa. Namun sekarang, karena dosa dianggap enteng, maka kita tidak heran melihat ada orang-orang yang tidak menangisi dan tidak meratapi akan keadaan dirinya sendiri. Mengakui dosa tapi tidak menyesalinya. Menyesalinya tetapi tidak meratapinya. Meratapinya tapi tidak bertobat dan berbalik dari cara hidupnya yang jahat itu. Maka kita seharusnya menangis, karena kita tidak menangisi keadaan diri kita sendiri. Kira-kira itulah yang dikatakan oleh John Ortberg. Saya menangis karena saya tidak dapat
menangis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sebab duka cita yang Yesus maksudkan di sini adalah suatu kesedihan yang amat dalam, yang dialami seseorang ketika dia menyadari, dia melihat keberadaan dirinya yang rusak, yang jatuh begitu dalam oleh karena dosa, yang membuat dia kehilangan kemampuan untuk tidak berdosa dan tidak bersalah kepada Tuhan. Kesedihan itu begitu dalam sehingga dia meratapi keadaannya dan menyesali dosa-dosanya. Kemudian dia mengambil sikap untuk bertobat, berbalik dari cara hidupnya yang sia-sia itu. Air mata penyesalan dan pertobatan itu membawa dia menerima anugerah pengampunan dari Allah dan menerima penghiburan dari Allah. Inilah yang membawa seseorang mengalami kebahagiaan dan penghiburan itu, pertobatan yang sejati, duka cita oleh karena kehendak dari Allah. Sikap seperti ini yang ada kita lihat di dalam diri pemungut cukai yang tidak berani menatap ke langit, justru dia memukuli dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Inilah satu sikap yang seharusnya kita miliki, duka cita karena dosa-dosa kita. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan dan membawa keselamatan, dan yang tidak akan disesali. Tapi duka cita dari dunia ini membawa atau menghasilkan kematian. 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah hati kita hancur ketika kita berdosa kepada Tuhan? Apakah saudara berduka cita atas dosa-dosa yang membawa saudara kepada pertobatan yang sejati? Orang yang hatinya hancur oleh karena dosa, yang datang pada Tuhan memohon anugerah, maka orang itu tidak akan Tuhan pandang hina. Karena itu menangislah kalau kita tidak lagi mampu menangisi dosa-dosa kita. Karena itu menunjukkan betapa degilnya hati kita terhadap keberdosaan kita sendiri. Marilah kita menyadari siapa diri kita. Kita adalah orang berdosa. Dan kita berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Maka kita adalah orang-orang yang akan menerima penghiburan dari Allah. Yang kedua, bukan saja berduka cita atas keadaan diri sendiri. Berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihibur. Yaitu orang-orang yang berduka cita karena dia melihat keadaan orang lain. Saudaraku, di dalam dunia ini ada begitu banyak orang yang hidupnya lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 9 ayat 36. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oleh karena ia melihat mereka terlantar dan lelah. Mereka tidak berdaya, mereka putus asa, patah semangat, dan berjalan tanpa arah dan tujuan hidup yang pasti. Mereka hidup seperti tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Karena itu Tuhan mau menolong mereka. Tak kala Yesus menatapi Yerusalem, kemudian dia menangisinya. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 42 tadi Yesus berkata, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi hal itu tersembunyi bagi matamu." Demikian juga Paulus dalam surat Roma pasal 9 ayat 1-3 berkata, "Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku berduka cita dan selalu bersedih hati. Biarkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani." Suku Paulus mengerti betapa besar dan ternilainya kasih Kristus kepadanya. Tetapi ia sangat bersedih atas keadaan orang-orang sebangsanya. Sebab itu ia rela mengorbankan dirinya agar orang-orang Yahudi kaum sebangsanya boleh menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Apakah kesedihan seperti itu juga ada di dalam diri kita? Banyak orang Kristen hidup di Menara Gading, menikmati hidup Kristen mereka di dalam gedung-gedung gereja yang megah, sampai tidak lagi merasakan susahnya orang-orang di luar yang bergumul dengan penderitaan, kemiskinan, dan dosa. Banyak orang Kristen tidak lagi mampu menangisi keadaan orang-orang yang lelah dan terlantar itu.
Terus sekalian, Allah mendorong kita untuk mempunyai duka cita itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali ketika saya menemani seorang pembicara makan siang, kami ngobrol banyak hal. Namun dari percakapan itu ada satu kalimat yang dia ucapkan yang kemudian menemplak diri saya. Dia mengatakan seperti ini, Pak Chandra, pada waktu kita melihat televisi, menyaksikan orang yang lalu lalang, apakah kita berduka cita untuk mereka? Kapan terakhir kali kita menangis untuk mereka? Mereka yang mungkin berjalan di dalam keputusasaan, berjalan tanpa harapan, tanpa Allah di dalam dunia. Terus kapan terakhir kali saya dan saudara menangis untuk anggota keluarga kita yang belum kenal Tuhan, karyawan di rumah atau di kantor kita, sahabat, teman yang kita tahu dia belum kenal Tuhan, mereka yang hidup tanpa Kristus, mereka yang hidup tanpa pengharapan, dan kita tahu tanpa Kristus, tanpa harapan mereka akan binasa. Apakah kita berduka cita untuk mereka, berdoa untuk mereka supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan? Karena kita tahu jika satu orang bertobat, maka seisi surga bersuka cita. Maka pertobatan satu orang, maka itu juga adalah satu sukacita kita yang besar. Tetapi jika satu orang berjalan menuju kepada kebinasaan, maka itu juga harusnya menjadi duka cita kita. Dan biarlah kita semua boleh bukan saja menangisi keadaan diri kita sebagai orang berdosa, tapi juga kita meratapi, menangisi orang-orang yang berjalan menuju kebinasaan dan mendoakan mereka supaya anugerah Allah pun dicurahkan dalam hidup mereka dan mereka menerima pengampunan dari Allah. Dan itu juga merupakan satu penghiburan bagi kita. Itu ketika kita melihat satu demi satu orang boleh bertobat dan mengenal Kristus dan menerima anugerah keselamatan hidup kekal di dalam Kristus. Biarlah semoga yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama ini sungguh-sungguh bisa kita terapkan dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang berduka cita atas keberdosaan dirinya. Berbahagialah orang yang berduka cita atas keadaan keberdosaan orang lain. Kemudian berdoa untuk orang lain dan berdoa untuk dirinya, meratapi keadaannya. Maka mereka akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Biarlah kita semua melalui firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh menerima berkat rohani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami renungkan di dalam pembinaan pagi ini. Tuhan, tolong kami untuk memandang dosa sebagai dosa. Dan kami meratapi keberadaan diri kami dan keberdosaan kami. Tuhan, setiap kali kami berbuat dosa, dan dosa yang kami perbuat itu menyakiti, melukai, mendukakan hati. Dan biarlah kami boleh datang kepada Tuhan, menyadari keberdosaan, kebangkrutan rohani kami, dan memohon belas kasihan anugerah Tuhan, dan berbalik dari cara hidup kami yang sia-sia. Namun kami juga melihat Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami ada begitu banyak orang yang berjalan tanpa Engkau, tanpa pengharapan. Mereka berjalan tanpa tujuan yang pasti. Tuhan, kasihanilah mereka. Mungkin mereka juga adalah anggota keluarga kami, orang-orang yang kami kenal. Kami mohon kiranya Tuhan juga beranugerah buat mereka, sehingga juga mereka boleh mengalami anugerah keselamatan, menerima pengampunan dosa, menerima hidup yang kekal di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami alaskan doa ini. Amin. Pembinaan pagi ini selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.